Hi students. Welcome to Conversation Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, dua alumni dari SCS. Ada Michelle Feodora Wijaya. Say hi. Dia adalah alumni tahun 2023 ya. Dan Michelle baru lulus dari Shatek. Congratulations. Shatek Singapore. Belajar apa di sana? Aku ngambil pastry sama baking sih. Dan di sini ada Anastasia Audrey Gunawan. Halo Audrey. Hai. Juga baru lulus, congratulations. Thank you. Ya, ini Audrey ambil double degree ya, business management degree dan Dua-duanya business management. Oke. Yang satu Sampurna University dan University of Arizona. Nah, pastinya karena juga sebagai mahasiswa yang sangat tough dan juga kompetitif ya. Untuk Audrey ini juga sering ikut organisasi. Kemudian juga Michelle di Shatek. Kalau di Shatek sih organisasi kurang sih. Oh kurang ya. Jadi memang fokus untuk studi ya. Lebih ke praktek gitu apa. Dan kita hari ini akan mengulik dan lebih dalam lagi seperti apa sih mereka setelah lulus, langkah apa yang akan mereka jalani. Nah, gimana perasaannya setelah lulus, mulai dari Michelle dulu? Habis lulus ini gugup sih sebenarnya sih. Iya, soalnya kan sudah lulus jadi udah agak bingung juga mau ngapain habis ini. Apalagi soalnya aku cuma ngambil diploma kan. Itu pun cuma 1,5 tahun. Jadi agak merasa kurang gitu, jadi mungkin rencana mau lanjut lagi sih ini. Ya, ini mau lanjut ambil bachelor degree di Aussie ya? Ada, kalau Aussie sih mereka kurang kalau bachelornya buat yang pastry, jadi tetap diploma. Tetap diploma. Cuma mereka juga ada gabungan sama business management gitu. Ya, that's great. Kalau Audrey, gimana perasaannya? 4 years learning, ya kan? Gimana? I'm actually excited, tapi juga nervous at the same time karena kayak Sama ya? Sama karena kan 4 tahun itu maybe sekitar lebih dari 12 tahun aku tanya kan belajar good grades. Terus sekarang kayak udah lulus, so what now gitu sih. Jadi kayak it's both excited for the new journey, terus tapi juga nervous on what's gonna come gitu. Yeah, so graduating sometimes feel like a relief, but also opening a new uncertainties. Yes. Oke. Nah, kalau Michelle kan mau ambil diplom lagi tadi di Aussie, apa yang membuat Michelle kepingin akhirnya, oke, aku harus sekolah lagi? Lebih kayak merasa kurang aja pengalamanku gitu. Ya meskipun emang udah sebenarnya kan emang pastry ini kan lebih ke teknik sih sebenarnya sih. Jadi ya sebenarnya oke lah. Aku merasa teknikku masih oke, tapi aku merasa tuh lebih bisa di-improve gitulah. Sama bisnis sih, lebih mau kayak bagian bisnisnya, manajemennya. Aku merasa kurang sih buat aku. Berarti sepertinya sudah terlihat that you will make something about business here. Pinginnya sih. Ya, wish you best luck. Nah, kalau Audrey kan sudah menyelesaikan undergraduate studinya, kemudian untuk sekarang ini, apakah sudah memutuskan whether you want to work or study again or maybe take a break? Sebenarnya kalau untuk short term goals, pasti aku maunya ada cari experience di corporate world. Terus habis itu, tapi nggak menutup kemungkinan buat kayak mungkin nanti ke depannya ada bisnis sendiri atau gimana gitu sih. Tapi for now mencoba untuk cari experience di investment banking, especially ya. Kalau kalian kan sebenarnya lagi di fase post college kan. Di fase ini apakah ada tekanan dari mungkin internal dari parents gitu, dari mama papa atau dari pihak lain yang pastinya ayo habis ini mau ngapain nih gitu? Ada dari sih, Michelle. pasti selalu ada. Bahkan sebenarnya sebelum lulus pasti udah ditanyain, ini habis mau ngapain kamu? Udah ada rencana apa? Aduh, jadi rasanya agak bingung juga. Apalagi kan kalau sudah keluar negeri gitu, kadang orang-orang pasti mengharapkan sesuatu yang besar dari kalian. Ekspektasinya besar banget. Jadi nggak mau mengecewakan, tapi juga kadang aku juga bingung mau ngapain gitu. Oke. Kalau Audrey? Kalau aku personally dari orang tua nggak ada ekspektasi yang kayak gimana. Kemarin pun waktu aku bilang aku kerjain kan, kayaknya aku nggak jadi lulus tahun ini. Terus katanya ya udah nggak apa-apa. Siapa yang bilang kamu harus lulus tahun ini? Jadi aku kayak oke. Terus tapi kalau pressure sendiri mungkin datang dari diri aku sendiri kali ya. Kayak aku tuh udah ngabisin waktu 4 tahun. Terus habis ini ngapain kan? Kalau misalnya ujung-ujungnya nggak apa-apain, buat
buat apa aku belajar 4 tahun. Mungkin dari situ dan social circle sendiri, karena kan sekarang karena udah lulus banyak yang udah kerja, ada yang kayak they know what they're gonna do with their life itu sih. It's quarter life crisis. Yes. Oh my god. Alright. So, looking back for the university years, apa sih yang paling berkesan? Mulai dari Audrey dulu. Oke. Kan dia sepertinya sibuk ya di kampus ya. Sibuk banget. Kompetisi, Sibuk ya. kemudian juga BEM juga gitu. Ya, mungkin yang paling berkesan sih tahun kedua itu hektik-hektiknya belajar di BEM terus habis itu SYIC HSBC iya. Jadi kayak mungkin yang paling berkesan itu waktu BEM KMFOB-nya. Karena kayak di situ untuk member BEM sendiri kan ada 18 orang dan nggak semua dari angkatan aku. Kebetulan hoginya aku dapat orang-orang yang seru, Jadi kayak ya aku kenal cutting, aku kenal adik tingkat. Terus di situ juga kita belajar banyak gimana sih bikin event dari nol sampai akhir. Terus habis itu kita juga ngerasain gimana sih kekurangan budget itu. Jadi harus nutupin ini, nutupin itu gitu. Jadi ya belajar banyak sih. Tapi juga asik gitu. Karena ketemu orang baru, belajar hal baru gitu. Nah, kalau Michelle sudah menyelesaikan diplom untuk hands-on program di baking dan pastry, terus ada internship-nya juga. Nah, Iya benar. gimana pengalaman yang paling berkesan ketika bersekolah di sana? Di akhir project sih itu. Soalnya di akhir project itu kita harus jualannya terus kita harus bikin kayak cake gitulah. Cake-nya harus yang cantik banget, yang benar-benar kayak mewah banget Decorated gitu ya? Iya, terus komponen-komponennya banyak. Terus apalagi waktu itu aku disuruh jadi leadernya gitu. Meskipun sebenarnya aku salah satu yang paling muda di situ. Iya, apalagi kan kita kan kuliah kan udah kelas itu campur-campur banyak. Ada yang udah kebayang 20-an gitu, terus ada yang 40-an lah sebenarnya. Jadi ya gitulah, aku harus kayak itu mereka ngelit mereka, terus kalau ada masalah aku yang kena pasti. Iya. Gitu. Itu paling mengesankan sih emang. Dan ketika internshipnya Internshipnya itu ini kan emang 15 bulan aku internshipnya, jadi tuh programku itu jadi kayak 2 hari itu kita di kelas kita belajar, terus 3 harinya itu kita internship gitu, magang. Jadi ya kayak terasa kayak part time gitu sebenarnya. Jadi ya tapi ya oke lah sebenarnya, apalagi kalau sudah waktu itu aku suka sering dipindah-pindahin tempat sih, outlet gitu, dipindah outlet. Terus waktu satu outlet ini aku lumayan lama, jadi mereka kayak udah percaya banget sama aku. Betul. Jadi aku tambah dikasih banyak responsibility. Iya, ya kayak gimana gitu. Jadi sudah istilahnya juga mencicipi dunia kerja seperti Iya, apa. sudah bisa ngerasain itu susah payahnya. Kalau pas sekolahnya, ini kan belajar pastry ya, maksudnya bakery dan pastry. Itu lecture-nya gimana? Maksudnya sama nggak kayak kalau di Indonesia kan guru itu lebih VOC ya gitu, atau pendekatannya seperti apa? Kayaknya sama sih. Jadi nggak ada culture shock ya? Kalau buat belajar nggak juga sih sebenarnya. Culture shocknya lebih, soalnya mungkin agak laki aku sana itu kebanyakan international student semua sih. Jadi emang kita culture shock bareng bersama-sama. Iya. Oke, kalau Audrey kan juga banyak organisasi tadi yang sudah disebutkan, juga HSBC Business Case Competition itu se-Asia Pasifik ya, dan kamu pegang yang Indonesia. Untuk komitinya ya. Komite dan juga ikut BEM juga. Nah, dari semua organisasi dan pengalaman itu mana yang ini sangat membentuk hidupku yang baru gitu dibandingkan Audrey di SES and then this is the new me gitu, gimana? Sebenarnya kalau antara itu semua nggak bisa dibilang antara sih, mungkin kayak keseluruhannya ya, karena saking banyak yang diikutin jadi harus juggling gitu kan, kayak harus bagi waktunya gimana, terus habis itu pegang responsibility buat ini yang gimana. Jadi kayak yang ngebentuk itu lebih kayak the whole experience. Jadi waktu di BEM mungkin lebih ngebentuk di bagian communication. Di HSBC BCC itu waktu itu aku as vice PO. Di situ lebih ngebentuk bagian leadership. Terus habis itu gimana cara komunikasi sama pihak eksternal yang mungkin bisa dibilang jabatannya yang quite high, jadi kayak agak nggak enak kan biasanya. Apalagi aku termasuk kayak introvert, jadi aku nggak bisa ngomong sama orang. Tapi ya itu ngebentuk gimana sih caranya biar bisa komunikasi secara formal, profesional ke semua orang. Sama gimana cara pimpin tim mungkin. Nah, kalau Audrey kan cara memimpin tim dari organisasi yang diikuti. Tapi rupanya Michelle
yang tidak ikut organisasi pun Iya, iya. juga dipaksa untuk Iya. juga punya Pasti ada. leadership itu Betul, di betul. akhir project, kemudian juga ketika internship. Nah, kalau dari kalian berdua nih, ketika momen yang sangat merubah diri kalian itu tadi, apakah juga mengubah, oh ini ya, dewasa itu seperti ini. Oh, ini loh, karir itu seperti ini. Ada nggak? Kalau dari Michelle, seperti apa? Pas waktu internship sih pasti sih terasa, oh gini tuh rasanya tuh kalau orang kerja susah payahnya apa. Apalagi kan ini sih aku untungnya emang pas di Singapura tuh dibayar sih sama mereka sih. Ya tapi gara-gara itu orang tua sudah nggak kasih uang, jadi aku harus ngatur uang sendiri. Oh, mau, oke. Ya, jadinya ya hemat-hemat gitu apa. Harus gitu. manage ya Iya, manage itu. pengeluaran. Terus apalagi pertama kali ini kan hidup di gak sama orang tua apa Betul. sendiri apa, jadi harus take care gitu. Yang kalau merasa itu sih paling pas waktu aku sakit waktu itu pernah keracunan makan. Iya. Terus aduh itu rasanya bener-bener kayak gimana gitu. Itu apa? Maksudnya dia expired atau something wrong kayak basi gitu? Kayaknya agak gara-gara aku salah, aku ninggalin di luar sih makanannya kayak sandwich gitu, ada kayak mayo-mayonya kan. Aku lupa masukin kulkas, aku taruh luar dari siang, sorenya Terus aku mana anak rantau ya? Iya, Nggak ada terus makanan iya. lagi. Terus masa habis itu sudah waktu mau makan sudah nggak merasa something wrong gitu, nggak itu. Cuma ya besokannya langsung nggak enak apa, masuk ke rumah sakit apa, terus rasanya kayak aduh aku sudah sendiri apa, bener-bener. Dan rasa ternyata itu. harus kita punya additional cost untuk our health gitu Iya, dan iya, emergency betul. cases. Terus Nah, apalagi waktu mau pakai asuransi nggak berhasil apa, jadi ya udahlah akhirnya udah dokter obat udah pulang gitu aja. Tapi ya jadi merasa kayak begini toh kalau udah dewasa. iya. Kalau dari Audrey gimana? Mungkin mirip sih, karena kayak kalau Jakarta kamu kan di sendiri, Jakarta ya, iya, sendiri. udah nggak sama mama papa, udah nggak ada yang pagi bangunin, ayo makan gitu kan, Iya, nggak ada. iya. Kalau aku nggak makan seharian juga, ya udah, nggak ada yang Nggak ada yang nyuruh, ngingetin. nggak ada yang ngingetin. Terus habis itu apa ya? Mungkin kayak lebih waktu sih yang bikin aku klik, oh this is adulting, kayak banyak hal-hal yang perlu diurus. Waktu itu urus NPWP, habis itu urus berkas-berkas kampus, sama tadi sih sama Michelle aku setuju keuangan. Iya. Karena kan kalau sama orang tua mungkin dikiriminnya per bulan, per minggu gitu. Kan kalau misalnya aku habis nggak enak kan gitu. Iya betul. Jadi kayak ya harus manage sendiri sama cari uang sendiri gitu. Iya, tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan bener-bener. Tapi kalau Audrey sempat internship juga. Kalau internship aku sempat 2 kali internship, terus habis itu aside from that ada juga beberapa part time work. Ya, pokoknya gimana kita kreatif untuk survive lah ya. Iya. Nah, kan kalian berdua suka baking nih. Kalau misalnya Michelle kan memang jurusannya Iya, tuh ya kan. Kalau Audrey, apakah passion itu juga mempengaruhi? Oke, aku kepingin kan kamu tadi ambil business management. Terus juga apakah nanti karirnya akan menuju ke situ? Tapi di awal tadi bilangnya pengen corporate ini ya. Iya, for now. Oh. Iya. Kalau untuk baking sih, aku ngerasa itu cukup buat hobi aja. Tapi aku nggak nutup kemungkinan kalau misalnya ke depannya. Misal Audrey open PO gitu. Mungkin ya. Bisa. Mungkin kalau ya bisa lah. Tapi sekarang belum kepikiran. Tapi aku nggak nutup untuk itu gitu sih. Oke. Kalau Michelle sepertinya memang serius kepingin di ini ya, di Iya, baking ya, buat- karena iya. Michelle juga kepingin belajar business management juga lebih mendalam. Nah, tapi apakah itu juga mempengaruhi, oh ya aku pengen sekolah ini, aku pengen ini, dari hobi juga asal? Dari hobi sih emang lebih ke, kalau aku sih jujur lebih pas waktu satisfaction yang aku dapat pas waktu aku bikin, sama aku ngeliat orang makan terus mereka seneng gitu makan, kok aku jadi seneng aku ngeliatin mereka makan. Jadi gara-gara itu sih aku pingin. Terus aku juga suka kadang kreasi-kreasi gitu sih. Kadang jujur aku suka dibilang sama mamaku tuh selera aku aneh. Oh ya, unik Iya. lah ya, nggak aneh ya, unik. Aneh, emang aneh. Kadang aku paling suka itu kadang kayak Indomie tuh aku suka kasih peanut butter. Oh ya? Aku peanut butter gak suka sama sekali di roti, gak pernah aku makan sama roti. Aku Tapi malah makan di-mix sama mie, noodle. iya gitu. Jadi Menarik. ya gitu suka berkreasi makanan apa gitu, pinginnya gitu. Iya. Tapi mungkin nanti Michelle bisa bikin pastry yang out of the box gitu ya.
mungkin ya. Semoga amin. Dari keunikan ini. Iya. Alright. Nah, kan sekarang udah lulus nih Michelle sama Audrey. Kalau kalian, menurut kalian sukses itu apa sih untuk diri kalian sendiri? Dan mungkin ketika kalian sebelum kuliah sampai sekarang, apakah definisi sukses itu berubah? Nah, coba siapa mau duluan? Mau duluan? Ya, Bebas. Michelle boleh Michelle. Kamu dulu. Kalau aku dulu mungkin pas di SCS itu aku merasa sukses itu harus emang kayak punya banyak duit terus bisa itu. Tapi kalau sekarang sih menurutku sukses itu bagiku kayak asalkan aku sudah bahagia, aku sudah udah nyaman dengan hidupku, terus keluarga aku juga sudah seneng bagiku aku juga sudah sukses kok. Bukan meski ya uang pasti penting ya, mesti butuh ya, tapi maksudnya nggak perlu yang sampai berlimpah banget, asalkan cukup aja gitu udah oke kok, itu sudah sukses bagiku. Ke family woman ya. Kalau Audrey, Waduh. cicipi dunia ini ya. Di Iya. Jakarta tuh pasti hingar-bingar, terus kayak pressure-nya, nah gimana? Benar. Mungkin kalau dulu as a student especially ya, sukses kayak mungkin 4.0 GPA atau kayak ngejar nilai-nilai. Terus sekarang udah dicipin dunia kerja, kayak working is not easy. Earning money is not that easy gitu. Mungkin untuk aku sekarang definisi sukses itu kayak waktu aku nggak bekerja untuk uang, tapi uang bekerja buat aku gitu sih. Mungkin itu agak berkebalikan. Tapi ya gitu sih. Nah, oke, kita bicara masa depan. Kalau kita bisa punya vision 3-5 tahun lagi, kira-kira Michelle jadi apa tuh? Nah, what's your dream? Kalau 3-5 tahun semoga aku sudah punya toko sendiri ya. Amin. Sudah bisa buka toko sendiri, Di bisa. Surabaya lo ya? Boleh. Hasil datang ya. Iya. Sudah bisa itu bantu orang tua juga dengan keuangan gitu. Amin. Kalau Audrey? Untuk 3-5 tahun, karena sekarang aku lagi passionate banget di corporate finance, M&A gitu-gitu. Berarti udah mulai applying ya? Iya, mungkin 3-5 tahun lagi I wanna see myself having a full-time position in that department dan punya kualifikasi atau sertifikasi lain kayak ambil brevet atau kayak CFA for instance gitu sih. In Jakarta ya? Maybe Jadi- atau di tempat lain. Jadi no one Jaksel knows. girl. No one knows. No one. I'm open Iya, to betul. opportunities ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dimanapun. Dimanapun. Oke. Nah, Michelle kan tadi udah bilang juga kepingin punya bisnis sendiri. Nah, untuk menuju ke sana, apakah sudah ada persiapan-persiapan? Atau nanti ya sambil jalan lah, sambil aku kuliah lagi gitu. Gimana Michelle? Paruh-paruh. Oh. Lebih ke orang tua sih, pagi papa mama itu sebenarnya itu mama sih suruh aku, ayolah buka PO itu. Iya kan? Iya sih. Buka PO. Iya, Itu. Iya. Ini udah di-spill loh itu videonya yang kalian buat, foto-fotonya juga. Nah, menarik tuh ya kan? Nah, berarti sambil jalan juga sambil kita mempelajari. Iya juga itu. Soalnya kalau buka PO aku agak gugup sih kayaknya. Takut juga. Itu kurang confident ya. Aku agak introvert juga sebenarnya. Iya. Sama ya ternyata ya. Apalagi kalau ngeliat follower Instagram gue tuh paling nggak sampai 200 itu. Tapi kita bisa tawarkan dulu ke teman-teman begitu ya, ke temannya mama, temannya papa gitu. Saya tak tawar kemis ya. Ah boleh pasti. I'd love to. I'll come to your house to take it myself. Oke. Nah, Audrey, dengan pengalaman leadership dan juga business case competitions dan ya pengalaman-pengalaman yang di kampus yang sudah didapatkan, apakah memang Audrey kepinginnya memang ke corporate dan entrepreneurship atau sebenarnya ada hal lain yang juga menarik hati? Sebenarnya kalau misalnya we're thinking logically, realistically, itu yang paling possible kan. Tapi kalau untuk goals aku sendiri atau aim aku, I would say it's more of a, I don't know how to put it to words. Bisa di-cut nanti. Bisa di-cut. Oke. Jadi kayak, ya nggak menutup kemungkinan untuk hal lain sih buat explore. Tapi kayak, I can see myself working in corporate untuk beberapa tahun ke depan, untuk gain experience dulu. Dan setelah dari situ, no one knows what God plans for me kan. Jadi kayak, we'll take things as it goes. Yeah. So, let's make it like flexible. Yes, yes. Just go with the flow aja. Iya, Orang tua. bener. Karena ini kan fast changing world ya, kayak Yes. semua tuh berubah dengan cepat. Nah, gimana caranya untuk kalian tuh tetap stay
stay and stick to the goals? Mulai dari Michelle. Gimana ya? Biasanya sih aku kayak gitu, kayaknya aku bilang sih aku agak fleksibel juga sih, tapi aku emang orang yang suka planning gitu. Jadi kadang aku suka nge-planning dulu apa, terus usahakan ya yang ngikutin aja gitu. Ya perseverance gitu. Ya juga harus merasa responsibility sama itu kan. Kalau aku sudah planning ini, kamu kan sudah bilang kamu A, ya udah kita jalanin sampai A selesai kayak gitu. Tapi kalau di tengah jalan ternyata plannya harus berubah, tetap Kalau go with it. harus berubah emang aku biasa ngeliat dulu sih berubahnya ke apa. Kalau emang harus itu, tapi kalau ujungnya bisa tetap A, ya oke lah. Kalau misalnya beda, belok sedikit. iya gitu. belok sedikit kan. Kadang kan jalan kan harus diperbaiki. Betul. Kan jalan lain. Kalau enggak ya, kalau beda itu, tapi emang udah aku usahakan, I try my best, tapi ternyata nggak itu, ya mau gimana lagi? It is what it is kan kadang. Ya. Kalau Audrey, Mungkin sama kali ya sama Michelle, kayak I know what I want in life, kayak aku tahu aku mau ngapain, pingin ngapain, tapi kayak mungkin detour, turnaround gitu-gitu will also happen in life. Jadi kayak ya mau gimana lagi, bukan mau gimana lagi ya sih, lebih kayak enjoy it gitu sih, find enjoyment in things in life yang mungkin aku nggak sadar I'm sitting on like answered prayers sekarang, tapi kayak dilihat ke depannya lagi gimana. Kalau misalnya goalsnya sudah tahu mau ngapain, jalannya ya diikutin aja sih menurut aku. Ya sama kayak Michelle tadi. Mengikut. kalau dari Michelle sama Audrey ada nggak alumni SES yang mungkin inspire buat kalian gitu, atau apa namanya untuk perkembangan diri kalian, mungkin kakak kelas yang mengena banget, ada nggak? Aduh, jujur kayaknya gitu. Aku introvert banget. Introvert ya? Iya, saking Kalian nggak ikut introvertnya ini kadang. student council? Aku ikut. Oh, kamu ikut? Dia juga ikut. Aku juga ikut. Kamu juga sebenarnya. ikut? Iya, aku juga ikut. Tapi kadang habis sekolah itu ya sudah, kalau nggak ketemu sudah kan cuma ngeliat Instagram. Oh, lagi gini tuh mereka. Oh, Oh, lagi gitu. gini tuh mereka. Kalau kita bicara value dari SES, banyak Miss Sisil tuh udah ngobrol sama kakak-kakak kalian, alumni itu, dimana ternyata value dan juga skill yang diajarkan di SES itu berguna loh ketika kita itu to the next level, to college, to university. Nah, kalau dari kalian sendiri, apakah benar seperti itu? Pasti sih. Ya, kalau dari Michelle. Values-nya kadang kayak yang pasti kayak responsibility gitu, pasti juga itu. Terus aku kadang lihat ternyata punctual gitu sih. Ya, itu penting juga, apalagi kalau sudah kerja apa, harus pasti kan ada jadwalnya itu, kita harus ngikutin apa. Godliness sih itu. Ya Tuhan gitu lah. Meskipun susah apa, harus tetap percaya sama Tuhan itu. Ya tantangan dari Tuhan Jadi kita itu jalan. value yang didapatkan ketika sekolah di SES dari Michelle. Kalau dari Audrey? Mungkin dari aku core value SES yang buat aku ngena banget itu salah satunya integrity. Karena kalau aku ada satu core subject itu tentang business law, dan situ kita banyak case study kayak gimana sih orang in management itu kayak stray away from their path, kayak mungkin ada financial gain buat pribadi dan lain sebagainya, tapi kayak I think throughout my study here kita diajarin buat how to maintain integrity no matter where we are gitu sih, Overcome the challenge. and overcome the challenge. Jadi kayak ya throughout my college mungkin itu ngebantu sih. Nah, ketika berkuliah, ada nggak sih kalian perasaan, aduh aku kok stuck banget ya, kok gini-gini aja? Nah, Audrey coba. Kalau stuck banget pasti sih, apalagi kayak mungkin tahun-tahun terakhir waktu skripsi ya. Iya, Karena kayak skripsi kan panjang banget. bener. Banyak magernya, procrastinate-nya banyak banget. Dan aku merasa stuck tuh karena kayak teman-teman aku tiba-tiba udah sempro, tiba-tiba dia udah sidang. Oh kayak Kok aku tapi ketinggalan? aku ketinggalan. Kenapa aku masih di chapter ini aja? Kayak nggak maju-maju gitu sih. Tapi itu juga serves as a wake up call, kayak you need to get your life together. Kalau untuk Iya. kalau supaya tetap go on terus, apa yang Audrey lakukan ketika itu? Mungkin lebih ke remind myself kayak why am I here and what I've achieved throughout the days I in Jakarta. Mungkin kayak aku ngelewatin 3 tahun, 4 tahun itu not an easy thing to do, I think, karena banyak ups and downs, banyak homesicknya juga, banyak suka senangnya, banyak kayak depressed moment, mungkin kayak bisa tiba-tiba course-nya nggak dapet A something like that. Tapi kayak sampai sini masa udah 4 tahun cuma gara-gara skripsi aku mundur lagi. Jadi kayak buat apa? Dan itu kayak ya kayak tadi wake up call. Lalu orang-orang di sekitar aku, I'm lucky enough to have people yang supportive. Jadi kayak ayo you can do it, ayo you can do it. Jadi kayak ya it's very supportive and I appreciate them so much. Thank you, friend. Boleh nggak aku shout out? Boleh. Oke, boleh shout out for Chelsea, Hansen, Jeremy, gitu sih. Especially Chelsea maybe.
Make sure they watch this video. Di-share nanti linknya. Boleh. Oke, kalau dari Michelle pernah nggak ketika belajar itu 1,5 tahun ya, ada stuck nggak? Kayak, aduh kok gini ya? Ini aku salah jalan nggak sih gitu? Pernah sih, aduh kayaknya iya sih sering sih kayak gitu sih, apalagi sih soalnya kan aku kan emang cuma 1,5 tahun diploma ya, jadi kadang aku ngeliatin teman-temanku mereka kok kayaknya itu keren banget apa S1 apa, terus aku cuma diploma, terus aku kayak aduh habis ini aku ngapain juga apa, terus apalagi gara-gara yang aku bilang tadi kan banyak yang teman-teman di kuliahku itu kebanyakan 20-an. Iya, usianya Iya, ya. usianya juga Range tuh. age-nya Jadi mereka beda. kebanyakan mereka pasti habis lulus ini mereka langsung kerja. Terus aku merasa masa aku itu sih aku ngelanjut lagi kok rasanya kayak buang-buang duit lagi. Tapi ya dari situ juga aku kadang itu sih mikirin sendiri, emang jalan orang kan berbeda-beda. Aku ngikutin jalanku aja, jangan terlalu meng-compare gitulah sama orang lain. Aku nanti yang stres sendiri. Iya. Kalau ketika berkuliah kesulitannya apa? Kok culture nggak ada, ya kan? Culture shock bersama-sama dengan Iya. teman-teman mancanegara. Iya, jadi apa sudah- kesulitan yang waktu itu dialami? Ya, kayak yang tadi Ceo bilang sih, homesicknya gitu, apalagi. Terus orang-orang sih jujur aku merasa lucky enough, teman-temanku baik-baik, semua supportive. Terus apalagi kan ada kayak yang kayak udah 20-an, jadi aku merasa kayak adiknya, jadi kayak diajarin apa. Diemong gitu Iya. ya. Aku di itu. Terus, tapi kalau kesulitan mungkin kadang aku merasa cepet banget gitu. Oh, pace-nya ya? Iya, pace-nya cepet. Soalnya sudah 1,5 tahun, jadi kan benar-benar digenjot gitu. Terus Karena dengan waktu yang singkat, ternyata Iya. yang dipelajari begitu iya, banyak. banyak juga. Terus juga kadang pas waktu internship gitu aku merasa capek banget apa. Tapi gara-gara aku introvert terus harus harus sama customer, interact sama customer. Aduh, rasanya capek banget. Bateri sosial. Iya, nggak tuh kuat aku. Apalagi harus senyum terus apa. Aku sampai waktu itu pernah senyum terus sampai aduh pipiku sakit. Apa rasanya? Gak kuat aku. Iya. Lebih milih di dapur aja aku sudah. Tapi emang mau nggak mau emang harus sama customer, harus bisa ngomong apa gitu sih yang aku merasa joining sebenarnya. Semangat ya guys. Ya ampun. But it's really precious moment. Yes, yes, berharga. benar. Dan itu yang membentuk Michelle dan Audrey yang sekarang. Good job guys, I'm so proud of you. Thank you. Oke, dan apa yang bisa kalian berikan sebuah nasihat untuk teman-teman para alumni SES khususnya yang sekarang lagi di first year of college? Silakan, mulai dari Audrey dulu boleh. Oh, for teman-teman SES yang Iya. baru graduate, is it? Baru first year college. First school, iya, baru graduate dari SES kan? Iya. Mungkin kayak take things as it goes, nggak usah paksain diri, nggak usah ngeforsir buat dapet that A. I know you wanna be like straight A student, apalagi kalau dari SES pasti semuanya kayak Ambisius ya. ambitious ya. Tapi kayak enjoying the moment is also important. Spend time with your friends karena tahun-tahun terakhir you won't have time. Gitu sih. Jadi kayak first years I really think buat cari temen itu penting, kayak choose your friends karena mereka yang akan spend time with you throughout your 4 year atau kayak 2 years each. Mungkin Kalau Michelle. Buat mereka, ya congratulations ya sudah lulus dari SES ya. Terus jangan menyerah gitu, don't give up. Pasti emang transisi dari dari SMA ke kuliah emang pasti susah, pasti gitu. Apalagi buat anak-anak yang emang itu ya keluar negeri atau bahkan bukan di Surabaya pasti Iya, sudah quite shocking ya. Pasti itu shocking juga apa. Jangan ragu kontak teman-temanmu keluargamu juga, and like don't compare yourself too much, cause sometimes kadang I feel like pasti kita diri sendiri kayak ini orang kok dia bisa A terus aku kok nggak bisa, ya gitu tambah stres jadi just go with the flow. Ya, go with the flow guys. Yeah. Alright. Dan sekarang untuk teman-teman SES mungkin yang sebaya kalian, nah yang lagi life after graduation nih, nah boleh sedikit pesannya Michelle dulu. Semangat, bisa kalian. Bisa, Gitu aja. kalian bisa. Kalian bisa. Kalian bisa, kita pasti bisa. Oke, Audrey. ayo kita ketemu. Kangen ya.
Bikin reuni akbar deh kataku. Iya makanya parah sih mereka ya. Ayo. Buat tahun Iya. Kemarin sudah ada lulus semua kan mereka. Udah kemarin sempat ketemu beberapa, cuman kayak belum full squad. Jadi ayo guys kita pergi. Ayo, Kita ayo. refreshing. Ya, sambil mungkin cari channel sharing channel juga, Iya. networking ya kan. Boleh loh ini info ya. Usulan untuk SCS ya. Silakan dikumpulkan Boleh. alumni Dipaksa mereka reunian. reunian sambil mungkin karir itu ya, karir festival ya. Wah, boleh. Aduh. Sangat diterima. Iya. Ditunggu. Ya, ditunggu banget ya. Nanti kalau butuh MC, Miss Sisil mau ikut ya. Oke. Terima kasih Michelle. Terima Thank kasih you, Audrey. Thank you so Miss. much for your time. Yes. Yeah, throughout our interview just now, I felt so proud one more time. Sangat bangga. Dan apa yang telah kalian lakukan pastinya tidak mungkin sia-sia. Dan ini adalah proses menuju ke hidup yang sebenarnya. Iya. Ya, wish you all best lah. Semangat. Semoga you. cepat dapat pekerjaan. Dan Michelle, good luck for your study. Thank you. Semoga lancar dan semuanya yang di-plan lancar dan you can aim and achieve the goal really well. Amin. Thank you so much, girl. Thank you, guys. Terima kasih parents dan students. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe our channel, like, and also comment and share to all your friends and families. Alright, see you next time. Bye-bye.